Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam mata kuliah pengembangan profesi guru yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Rizky dan rekan-rekan semua dari kelas B yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 9 DB Anggraini dengan NIM 20220093 akan mempresentasikan tentang memahami etika dan kode etik guru. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang saya bahas mengenai etika dan kode etik guru. Yang pertama yaitu pengertian etika, kedua tujuan kode etik, ketiga fungsi kode etik, keempat esensi dan ruang lingkup kode etik guru, dan yang terakhir sanksi melanggar kode etik. Untuk yang pertama yaitu pengertian etika. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan etiket yang berarti pergaulan atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut dengan sopan santun. Nah, etika ini berkaitan dengan baik buruk, kemudian benar salah, jujur dan bohong. Jadi, etika ini menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang berlaku secara objektif dalam masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika ini adalah perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh seorang guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan kode etik. Tujuan kode etik ini pada dasarnya ada 6, yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat anggota maupun organisasi profesi tersebut. Hal ini agar masyarakat tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Jadi, oleh sebab itu, setiap kode etik melarang anggota untuk melakukan berbagai bentuk tindak tanduk anggotanya yang akan mencemarkan nama baik profesi tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi kesejahteraan ini mencakup secara luas yakni lahir dan batin, moral maupun material. Ketiga, yaitu pedoman berperilaku yang mengandung peraturan-peraturan yang membatasi tingkah laku yang berbuat tidak sesuai dengan etika, perilaku dan bersikap tidak jujur dalam perbuatannya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan pengabdian para anggota, memahami dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota profesi. Nah, dan yang kelima yaitu meningkatkan mutu profesi. Nah, kode etik ini memuat norma-norma dan anjuran agar para anggotanya selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdiannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu mewajibkan seluruh anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi profesi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi kode etik guru. Nah, di sini saya akan menyebutkan 6 fungsinya. Yang pertama yaitu guru mempunyai pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas sehingga terhindar dari penyimpangan profesinya. Kemudian yang kedua, guru bertanggung jawab atas tugas profesinya. Yang ketiga yaitu terhindar dari perpecahan dan pertengkaran, baik itu secara internal maupun eksternal. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga jasa guru diakui dan digunakan oleh masyarakat. Nah, yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang keenam, atau yang terakhir yaitu agar terhindar dari campur tangan dari profesi lain. Yang selanjutnya yaitu esensi dan ruang lingkup kode etik. Kode etik guru di Indonesia ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua yaitu batang tubuh.
Pembukaan ini memuat esensi dasar yang berkaitan dengan landasan ideal profesi guru di Indonesia, kesadaran akan pengakuan dan panggilan pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan. Kode etik berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yaitu Undang-Undang 1945, serta perwujudan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, PGRI ini berkaitan erat dengan pengalaman dan pelestarian jiwa. Jadi semangat dan nilai-nilai 1945 ini sejalan dengan eksistensi dan jati diri PGRI. PGRI ini merupakan organisasi perjuangan guru Indonesia dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dengan berlandaskan dasar moral dan ideologi bangsa sebagaimana terkandung dalam pembukaan, ada 9 butir batang tubuhnya, yaitu yang pertama pembentukan pribadi, yang kedua yaitu kejujuran melaksanakan kurikulum, yang ketiga yaitu kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang anak didik, yang keempat yaitu pembinaan kehidupan sekolah, yang kelima orang tua murid dan masyarakat, yang keenam pengembangan dan peningkatan kualitas diri, yang ketujuh sesama guru atau hubungan kesejawatan, dan yang kedelapan yaitu organisasi profesi, dan yang terakhir yaitu dengan pemerintahan dan kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Kode etik guru di Indonesia ini pertama kali disusun pada tahun 1973, kemudian disempurnakan lagi pada Kongres 20 PGRI tahun 2008 di Palembang. Kemudian pada Kongres ke-21 PGRI tahun 2013 di Jakarta, kode etik guru ini disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Nah, dalam setiap penetapan aturan atau tata tertib, maka tidak lepas dengan yang namanya sanksi bagi para pelanggar peraturan. Nah, begitu juga dalam penempatan kode etik sebuah profesi. Jadi, akan ada sanksi-sanksi yang bagi anggotanya yang melanggar kode etik tersebut. Menurut Mulyana tahun 2007 menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi kode etik, di antaranya yang pertama yaitu sanksi moral. Nah, sanksi moral ini berupa celaan dari rekan-rekannya atau teguran. Kemudian karena adanya kode etik ini merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Contohnya, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. Misalnya suka ingkar janji, pilih kasih, memanipulasi, kemudian mencuri waktu mengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sanksi yang dikeluarkan dari organisasi. Sanksi ini bisa dianggap berat ya, jadi negara sering kali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa, baik itu berupa aksi perdata maupun pidana ya. Contohnya ini yaitu dalam hal hubungan antar guru yang tidak harmonis. Misalnya saling menjatuhkan jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius maka dituntut di muka pengadilan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.